Saya kok kadang-kadang suka nggak tega kalau menyebut kata pelakor itu ya, karena bagaimana kualitas perkawinan itu sebenarnya sudah menjadi sebuah tanda-tanda tentang adanya kemungkinan perselingkuhan gitu ya. Saya kok kadang-kadang suka nggak tega kalau menyebut kata pelakor itu ya, karena cenderung menyalahkan perempuan, walaupun betul salah, tapi sekali lagi mau sejuta orang perempuan yang menjadi pelakor, kalau laki-lakinya tidak ada, kalau lelakinya bisa bilang ini loh udah ada cincinnya gitu, aduh saya nggak punya cincin, saya pakai cincin dulu ya gitu ya, kita pakai cincin gitu, kasih lihat cincin gitu, mestinya sih nggak akan terjadi perselingkuhan dong gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya itu pada perempuan, waduh hukumannya luar biasa, baik hukumannya dari suaminya, hukuman dari lingkungannya, baik. Nah ketika terjadi yang pebinor gitu ya, pebinor ini kan berarti laki-laki yang lain yang berselingkuh ya terhadap seorang perempuan yang sudah menikah gitu. Biasanya yang disalahin siapa? Perempuannya lagi gitu. Padahal yang laki-lakinya juga ikut bersalah gitu kan. Tapi yang jelas itu juga yang membuat mengapa jumlah perempuan yang berani melakukan perselingkuhan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pasti lebih sedikit karena selain tadi dibutuhkan betul-betul suatu kondisi yang betul-betul memang luar biasa sampai seorang perempuan bisa melakukan perselingkuhan tersebut, apakah karena ketidakpuasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, tetapi mengantisipasi hasil atau dampaknya, sehingga akhirnya perselingkuhan yang dilakukan oleh perempuan itu jauh lebih sedikit. Biasanya mereka menjadi lebih takut ya untuk melakukan karena takut dengan dampak-dampaknya. Yang jelas kembali lagi seperti tadi saya sudah katakan, kenapa tadi saya sebut jadi nomor satu, bahwa memang ikatan hubungan baik pernikahan maupun mungkin masih di dalam hubungan yang belum menikah sekalipun gitu, pasti di ujung tanduk sedang goyah gitu. Nah itu cirinya sebenarnya itu, artinya pernikahannya tidak kokoh gitu ya. Nah kalau kokoh nggak mungkin lah gitu ya, tapi ketika mulai tidak kokoh, ada goyah. Nah, disinilah kita juga harus melihat dan mendeteksi bahwa yang namanya perkawinan itu kita berharap ya itu tadi ya, yang kalau misalnya diharapkan menikah, kalau kata penghulu diharapkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu kan sebenarnya bukan kata-kata gombal, itu bukan, tapi benar-benar harus direnungkan dan harus dijadikan sebuah tujuan gitu. Tapi ketika sudah mulai tidak sakinah, tidak mawaddah warahmah, ini udah mulai menunjukkan kegoyahan dari sebuah perkawinan, ya kan? Ketika sudah mulai ada kegoyahan ini, biasanya interaksinya mulai terganggu, kualitas hubungannya mungkin terganggu, komunikasinya terganggu, tidak saling mencintai, tidak saling mengurusi, tidak saling menghormati. Nah ini udah mulai, ini sebenarnya tanda-tandanya di situ. Jadi ketika yang satu sudah lebih sibuk dari yang lain gitu, sibuk tapi masih menghargai, masih mencintai, masih mengurusi, ya pasti kokoh, ya kan? Tapi ketika sudah mulai muncullah itu tadi yang namanya udah tidak sama-sama, mungkin ada long distance, mungkin jarang ketemu, yang kalau tadinya mungkin kalau dijemput sumringah, tapi ini bete, nah mulai itu satu. Kedua, sudah mulai berkurang komunikasinya. Yang tadinya mungkin sering cerita-cerita, jadi nggak cerita-cerita, dan kalau ngobrol bawaannya juga merengut, ya kan? Nah, kemudian mulai lagi ada perilaku-perilaku yang menyembunyikan itu tadi. Misalnya mungkin tahu-tahu ya bawa handphone ke kamar mandi, terus kemudian di lock dan lain sebagainya. Tapi saya terus terang kalau lock itu tidak terlalu, kalau saya pribadi ya, artinya saya masih menghargai privacy gitu. Apalagi kalau kita lihat di tatanan masyarakat secara keseluruhan, tentu kita harus menghargai privacy. Locking itu penting gitu, karena kalau handphone tidak di lock, dia hilang, dia ambil orang lain juga lebih berbahaya sebenarnya. Jadi saya juga tidak ingin menggeser pendapat bahwa antara suami istri itu harus dibuka locknya. Menurut saya sih tidak ya, justru harusnya ada trust
ya. Kalau ada trust ya nggak apa-apa di lock gitu. Di lock kan bukan buat istrinya, bukan buat pasangan suaminya, tapi justru untuk perlindungan. Kemudian yang ketiga, ketika sudah mulai tidak nyaman bersama-sama. Jadi akhirnya kalau tadi soal goyah, kualitas hubungan, komunikasi, nah terus kemudian yang ketiga ini soal kebersamaan. Gitu. Udah mulai nggak pengen sama-sama, pengennya sendiri-sendiri, pulangnya malam, pergi sedapat mungkin, pergi sejauh-jauhnya gitu kan. Nah itu udah mulai tuh. Dan ketika ternyata ada orang lain yang memenuhi kebutuhan, baik tadi kebutuhan emosional, seksual dan lain sebagainya. Nah itu berarti sudah mulai tanda-tanda gitu ya. Jadi sekali lagi bagaimana kita semua bisa mencoba untuk mendeteksi ya, bagaimana kualitas perkawinan itu sebenarnya sudah menjadi sebuah tanda-tanda tentang adanya kemungkinan perselingkuhan gitu ya. Nah selain itu juga mungkin ya akhirnya ada menyembunyikan ya, biasanya kalau kita lihat yang tadi ya the penthouse, the money gitu, udah mulai membelanjakan sesuatu buat orang lain gitu kan, atau berlibur dengan orang lain dan lain sebagainya, yang karena tidak ingin lagi bersama dengan pasangan.